everyone. We're going to continue reviewing our lessons, and for now we are going to talk about structure. And in this structure kita akan fokus sama beberapa hal. So ada 4 poin yang akan kita bahas terkait dengan structure. Oke, yang pertama adalah tentang memahami penggunaan adverb li, adverb yang berakhiran li ya. Terus ada penggunaan question tag, terus ada memahami penggunaan imperative sentence atau kalimat perintah, and last but not least tentang if clause type 1. Okay, right. Now kita akan start with the first one. I'm gonna slide to right here. Okay, yang pertama tentang memahami penggunaan adverb li. So adverb itu adalah kata keterangan ya. Kata keterangan itu biasanya dipakai untuk menjelaskan tentang kata kerja, sebuah kata kerja, menjelaskan tentang adverb itu sendiri, mengenal tentang adjektif ya, kata sifat, ataupun menjelaskan tentang kata keterangan yang lain ya. Nah, adverb itu sendiri biasanya digunakan untuk modify atau menjelaskan tentang bagaimana ya sesuatu itu terjadi ya, kapan dia lakukan, bagaimana itu terjadi, di mana terjadi, ataupun dalam keadaan bagaimana hal itu terjadi ya. Oke. Nah, adverb itu biasanya itu yang paling sering kita kenal adalah dibentuk dengan penambahan adjektif plus li. So ada adjektif ditambahkan dengan li, itu akan membentuk adverb ya. Contoh di sini adverbnya adalah adjektifnya adalah cheap ya. Ketika ditambahkan dengan li berarti dia berubah jadi cheaply ya, cheaply. So quick berarti jadinya adalah quickly ya, quick so become quickly. Slow becomes slowly ya, slowly. Beautiful so become beautifully ya, beautifully ya. Basic ya become basically. Basically. So dia digunakan untuk adverb ini digunakan untuk menjelaskan tentang kata kerja, mostly ya, kata kerja. Walaupun juga dia di sini dibilang bisa juga untuk menjelaskan tentang adjektif itu sendiri ya, ataupun kata keterangan yang lain ya. Oke, so kita akan lihat contoh soal di sini. So ada she moves ya. So ada kata ini moves pakai s-nya. Moves ada s-nya. Nah, ini juga ada s-nya, crowds. Oke. So she moves ya. She moves itu kita akan mencari kata adverb yang kira-kira bisa digunakan untuk menjelaskan tentang how something is moved ya. So kita pakai bisa pakai kata di atas, bisa quickly atau bisa pakai slowly. So we gonna use quickly. Kita pakai quickly. So quickly ya. So she moved quickly to the corner of the street. Dia berpindah secara cepat dengan cepatnya ya ke pojok atau ke sudut jalan. Taylor Swift sings the songs ya. Bagaimana dia nyanyi dengan merdunya. Nah, dengan merdunya itu kita bisa pakai beautifully ya, beautifully dengan merdunya. Okay. Berikutnya the turtle crawls ya, or walks. You may say walks. Wait, hold on. Okay.
Oke, so crawls atau apa merangkak ya, merangkak itu the turtle crawls atau walks juga boleh ya. So bagaimana turtle kalau walk atau crawls? Biasanya dia secara perlahan ya. So you will say slowly ya, slowly. Ingat bukan slow ya, tapi slowly. Ya, karena slow itu kan kata sifat ya. So you will say it's a slow turtle ya, because the turtle moves slowly. So kita bilang it is a slow turtle. Why we say it is a slow turtle? Because it moves ya, it moves slowly karena dia pindahnya itu bergeraknya itu pelan dan perlahan. Yeah. Okay, so that's for adverb li ya, adverb yang dibentuk dengan penambahan adjektif li dengan suffix atau akhiran. Adjektif penambahan adjektif ya dengan suffix atau akhiran li. Oke, digunakan untuk menjelaskan tentang kata kerja, kata sifat, ataupun kata keterangan yang lainnya. Oke, good. Next, kita pindah ke yang berikutnya adalah tentang memahami penggunaan question tag. Nah, question tag itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dia bisa diartikan seperti misalnya ayah kamu seorang dokter, bukan? Nah, bukan itu, kata bukan yang terakhir itu, di bagian terakhir itu biasa yang diterjemahkan sebagai question tag atau bisa diartikan sebagai question tag. Dia mengkonfirmasikan sesuatu, mengkonfirmasikan sebuah informasi. Ya, so question tag can be used to confirm ya information. Digunakan untuk mengkonfirmasikan sebuah informasi. Question tag itu dia punya ada 4 basic rules. Ada 4 basic rules. Yang pertama itu adalah bahwa statement ya, tenses yang ada pada statement maupun question tag-nya dia harus sesuai. So kalau misalnya ini statement, kalau ini kita bilangnya statement ya, statement. So kalau statementnya dia present tense ya, maka question tag-nya juga harus present tense. Contoh di sini nih, Gugun is sleeping, isn't she ya, isn't she. Baik kalimat baik statement ini ya, ini simple present ya, also ini present tense ya, ini juga present tense ya. Oke, yang berikut adalah ketika menggunakan helping verbs ya, helping verbs dan not, atau kalau misalnya katakanlah question tag-nya itu dia negatif, maka question tag-nya itu dia harus di-construct atau dia harus disingkat. Misalnya didn't atau hadn't atau won't ya. Contoh di sini, Rajesh was eating his lunch, wasn't he? Ya, wasn't he? Ya. So di sini Rajesh dipakainya was, terus di sini karena was-nya itu jadi negatif ya, question tag-nya negatif, makanya dia pakainya was not, dan kita singkat jadinya wasn't he. Kenapa pakai he? Ya karena Rajesh-nya sebagai ini adalah kata ganti atau pronoun, kata ganti daripada Rajesh ya, kata ganti pronoun. Oke, rule yang ketiga adalah kalau misalnya statementnya positif ya, statementnya positif, maka question tag-nya harus negatif. Dan juga sebaliknya ya, sebaliknya kalau misalnya question tag-nya, kalau misalnya statementnya dia negatif, maka question tag-nya harus positif. Nah, contoh di sini. He will not do his work. So, will not itu kalimat di sini adalah, atau statement ini adalah dia negatif ya, ada will not. Makanya question tag-nya itu dia positif ya. Sebaliknya kalau misalnya katakanlah, atau misalnya sebaliknya they will come today ya. Nah,
Di sini they will come today, ya, itu dia kalimatnya positif, right? Maka karena kalimatnya positif, maka question tag-nya dia harus negatif. Makanya jadinya won't atau will not. Kan tadi dibilang bahwa dia harus disingkat. Will not itu kita singkat jadi won't. Ya. Won't they. Tanda tanya. Nah, yang berikut yang keempat adalah pronouns must always be used in question tag. So kita harus pakai pronoun. Kalau misalnya ada noun-nya di depan, nama orang di depan, kita nggak bisa pakai noun-nya di sini. Nggak bisa pakai aren't Hannah and Pratik. No, kita ganti aren't Hannah. Kita ganti Hannah and Pratik, Pratik ya. Jadi pronounnya ya they. Ya. So Hannah and Pratik are playing. Aren't they? Ya. So they ini adalah kata ganti pronoun daripada Hannah and Pratik. Ya. So dia harus diganti dengan pronoun. Contoh misalnya juga misalnya Jane, ya, Jane is eating banana misalnya. Oke, banana. Oke, so kita nggak bisa bilang isn't Jane, nggak bisa, tapi kita ganti Jane-nya itu adalah dengan she. Isn't she, ya, kata ganti daripada Jane itu adalah she. Dan as usual, karena di sini dia kalimatnya positif, nggak ada not-nya, makanya question tag-nya dia jadinya adalah negatif. Right. Oke, yang berikut kita lihat practice. Let's do the practice. You don't like spider. You don't like spider. Nah, makanya, sorry. Oke, aku kecilin dikit. Ya, oke. Ya. Ya, you don't like spider. Oke, so di sini kalimatnya negatif, makanya question tag-nya harus positif. Ya. Do you, ya, jadinya do you. Kita pakai kata kerja do you. Karena kata kerja pakai do, kita pakai do juga. The movie was exciting. Oke, so di sini ada kata kerja bantu was. So dan ini statementnya positif, maka kita ganti jadinya negatif. Sebaliknya kita balik dia jadi negatif. Wasn't it. It itu tadi kan bilang nggak boleh pakai the movie, harus pakai kata gantinya. So kata ganti the movie itu adalah it. You can sing Tanah Air Beta. You can sing Tanah Air Beta. Oke, dia kalimatnya positif, can sing, maka dia berubah jadinya can't. Ya, can't you. Ya, kalau subjeknya you berarti ya question pronounnya juga, pronoun di belakangnya juga sama you. Oke, she won't come tomorrow. She won't come tomorrow. She won't negatif berarti question tag-nya harus positif, jadinya will. Oh sorry, ya, will she. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, you can play futsal. Oke, kalimatnya adalah positif, berarti question tag-nya apa? Nah, ini kalian jawab di kolom komentar. Oke, yang terakhir buat kalian. Oke, yang berikutnya, I hope that's clear enough. Next, kita akan ke berikutnya itu tentang memahami penggunaan imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah, basically. Ya. Walaupun sebenarnya ada macam-macam ya tentang kalimat imperatif. Ya. Bisa berupa request, advance, ada advice, ada invitations, ada comment, ada prohibitions, ada restrictions, ada reminding. Ya. Oke, so kalimat imperatif itu biasanya tuh dia diikutin dengan bisa tanda seru ya, dan somehow juga ada pakai kata please ya untuk apa namanya, untuk polite ya, untuk terkesan polite ketika kita meminta sesuatu. Oke, kita lihat contohnya, contoh-contoh kalimatnya di sini. Contoh imperatif misalnya dalam bentuk request ya, request leave me alone please ya, leave me alone please. Nah, itu contohnya.
untuk dalam bentuk request. Berikutnya itu ada advice. Better shake the bottle before drink it. Before drink it atau before drinking juga boleh. So before bisa diikutin dengan drink it atau before you drink it. Ini seharusnya pakai you drink it, before you drink it atau before drinking. Okay. Invitations. Come with me. Yeah, that's also imperative. Okay, imperatif yang berupa command, ya. Close your eyes now. Imperatif yang berupa prohibitions atau larangan, ya. Stop talking. Okay, next yang berupa instructions. Keep the medicine out of children's reach. Ya. Keep them, jauhkan dari jangkauan anak-anak gitu maksudnya, ya. Next itu yang berupa reminder. So don't forget to take it 3 times a day. Maybe makanan mungkin atau mungkin obat-obatan kali ya. To take it 3 times a day. Okay, so that's the imperative sentence ya. Biasanya dia nggak pakai imperative sentence itu nggak pakai subject di depannya. So dia langsung kata kerja. So ini kata kerja, semuanya kata kerja dimulai dengan kata kerja ya. Ini juga termasuk. Okay, so that's for imperative sentence. Next itu adalah if clause ya, if clause tapi yang tipe 1. Nah, if clause tipe 1 itu biasanya tuh dia menunjukkan tentang present atau future conditions where the situation is real. Maksudnya probability-nya itu pasti atau bukan pasti, mungkin akan terjadi. So sekitar katakanlah 50% ke atas, 80% ke atas itu akan terjadi. Ya, possibility-nya tinggi. Ya. Nah, conditional sentence itu sendiri untuk tab 1 ya. Perlu diingat bahwa kalau if clause-nya ya, if clause itu maksudnya klausa yang ada if-nya. Kalau if clause-nya dia simple present ya, maka main clause-nya itu harus simple future. Ya, contoh di sini nih. Ini kan if clause. If clause itu kalimat yang ada atau clause yang ada if-nya. Ini aku huruf besar. Pakai huruf besar biar kalian bisa lihat ininya. Ini juga aku pakai huruf besar. Ya. So di sini bilang if clause itu dia harus simple present. If clause harus simple present. So if you don't do your assignment, ini simple present ya, simple present. You will be punished. You will itu adalah indikasi dari simple future. So you will be punished. So this one if clause-nya adalah simple present, terus main clause-nya adalah simple future. Nah, sebaliknya di sini dibalik ya. Main clause-nya di depan ya. Main clause di depan, you will get bad score ya. If you don't study hard ya. If you don't study hard, this is simple present and this one is simple future ya. Ingat if itu dia selalu simple present ya. Oke. Kita lihat di sini. So ini ada if, berarti if itu simple present. So kita simply ya udah tinggal masukin aja, di sini meet. If I meet her, kalau saya ketemu dia, ya, I will introduce. I will introduce my friend. Ya. Simple future, simple past. This one is simple future. If you, ini juga if you. So ini if, kita tahu bahwa kalau misalnya ada if clause itu diisi pakai simple present, maka kita tinggal langsung masukin kata kerjanya. So if you study hard,
study harder, kalau kamu belajarnya lebih keras, ya, you will, right? You will pass. You will pass the test with a good mark. Ini sudah pakai a good mark. A good mark. Okay, next. I blah 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 a box of pizza tonight if you. Okay, if you, kita tahu bahwa if itu pakai past, pakai simple present, so kita taruh di sini langsung pakai clean, ya. Okay, clean. So this one itu pasti simple future. I will buy. Yeah, I will buy a box of pizza if you clean the room. Next, if it take more time, I take that book. Okay, so we know that if itu diikutin dengan simple present, so kita tinggal masukin aja if I have, ya, if I have, ya, more time. So ini adalah simple future pakai will, jadinya I will read that book. Okay, so that's for conditional sentence type 1, ya. So ingat, kalau misalnya if clause itu dia diikutin dengan, kalau ada if clause-nya pakai simple present, terus main clause-nya itu pakai simple future, ada will-nya diikutin dengan kata kerja bentuk 1. Right, I believe that's all, ya. For now kita udah bahas tentang structure, dan yang berikut aku cuma mau ingatin tentang pembentukan sentence itu, ya. Ingat bahwa sentence itu dia minimal urutannya itu harus ada subject and verb, ya. When we talk about sentence itu ada subject and verb paling minimal. Okay, so that's all for now. Thank you very much, everyone. I hope you can learn something and it will work later on your test. That's all for now. Thank you very much, everyone. See ya. Bye bye.